Oke, perkenalkan, saya Calvin Wiratamatoroy, NPM-nya 2306242395. Sini gue mau jelasin tentang, eh di sini gue mau bikin video penjelasan untuk TP, OP, modul 4. Di nomor 2, kita disuruh jelasin tentang jenis-jenis list di Java. Di sini pertama ada array list. Array list itu di Java mirip kayak di C, ya kayak tempat untuk menyimpan beberapa variabel gitu. Terus sama aja kayak di C, kalau di Java kekurangannya juga kalau misalnya kita mau nambah sama ngurangin elemen itu harus geser elemen lainnya. Misalnya di sini dia baratin kayak garasi sekitaran. Oh ya, ini nge-define array-nya. Terus ini isi pakai add. Terus ini buat ngeprint aja. Terus oh ya, ini buat ngeprint individual elemennya. Terus ini buat nge-remove elemen, sebuah elemennya. Kejauh gitaran. Jadi di awal kan kita masukin A, B, C. Terus kita print muncul. Terus di ketiga ini mobil C. Terus kita tambahin mobil D. Mobil D kita tambahin jadi A, B, C, D. Tapi karena kita mau mengubah ngubah garasi nomor 2, nomor 3 yaitu tadinya C. Jadinya D dimasukin dalam C kan. Ya udah kita hapus dulu C-nya. Terus jadi kita print jadi mobil A, B sama yang posisi tiganya D. Oke, terus selanjutnya linked list. Linked list di sini dicontohin sebagai konvoy. Konvoy sebuah mobil gitu. Karena di sini tuh bisa ini lebih efisien dibanding release karena kita bisa nambah atau ngapus elemen di tengah-tengah list langsung langsung di tengah-tengahnya gitu. Kalau misalnya array kan misalnya kita ada A, B, C, kalau kita masukin D itu pasti di belakang. Kalau misalnya di linked list ya kita bisa masukin D misalnya langsung ke depannya B di sini. Jadi A, D, B, C gitaran ya. Apalah ini. Oke, ini kan ada add sama remove-nya. Sebenarnya ini buat kasih tahu aja sih gimana cara ngapus sama nambah. Jadi sebenarnya misalnya kita coba ini gitaran. Aduh, oke. Di awal kita tambahin A, B, C,
Terus kita nambahin D di urutan kedua. Nah, kalau bisa dilihat, kalau misalnya di sini tuh langsung ke depan, jadi A, D, B, C langsung. Nah, terus ini ya contoh ngapusnya. Oke, terus yang tipe ketiga tuh vektor. Vektor di sini kita misalnya multi-story parking. Nah, di vektor ini tuh mirip sama release. Tapi ini lebih aman buat di lingkungan multi threading gitu. Yang mana mirip sama sih lah. Tapi karena multi threading terus ada synchronization-nya, jadi ya bisa lebih lambat coba kita. Jadi ini lebih ya itulah. Coba seperti biasa kita coba. Ini tuh sintaks. Paran. Ya kurang lebih sama lah kayak kayak release, tapi ya itu dia bisa digunakan di multi threading. Kayak yang terakhir tuh stack. Nah, kalau di stack ini tuh sebenarnya stack itu subclass dari vector, tapi dia last in first out. Misalnya, kita jalanin. Ya, itulah kayak di sini kita pakai pop. Oh ya terus sama kalau misalnya kita mau lihat kita pakai pick. Ya gitulah. Terus kita mau masukin push sama kayak DC sebenarnya. Terus di nomor 2 kita disuruh jelasin tentang map. Map itu pertama ada hash map. Di sini diibaratin kayak sebuah perpustakaan gitaran. Oke, jadi map itu interface buat nyimpen data dalam bentuk pasangan. Jadi key sama value-nya. Nggak kayak jadi kalau di map kita bisa mengakses nilai berdasarkan key-nya. Nggak kayak list atau set yang akses elements berdasarkan indeksnya 0 sampai berapa gitu sampai n. Kalau misalnya ini kita bisa pakai key-nya ini loh. Kayak, misalnya kita mau mengakses ya udah nih kita mau mengakses Java programming. Ya udah kita get key-nya aja nih. Jadi lebih spesifik dan kita bisa naro yang lebih unik gitu, naro elemen-elemen yang lebih unik
dan kita lebih gampang ngambilnya. Oke, terus jenis yang kedua ada linked hash map. Di sini dicontohin kayak pengunjung library. Link hash map itu subclass dari hash map, eh, dan dia itu nyimpen elemen-elemen, eh, jadi dia langsung di sort berdasarkan masuknya berapa, berdasarkan urutan masuknya gitu, berdasarkan access ordernya. Jadi dia bakalan selalu di sort. Sebentar. Oke, coba kita, ya kan dia selalu di sort berdasarkan dia masuknya berapa, bukan alfabet atau apa. Jadi kalau misalnya berantakan ya udah. Nah, terus ada tree map. Tree map itu diibaratin kayak book kategoris. Nah, tree map itu dia ada sort berdasarkan kuncinya gitu. Jadi mirip hash map tapi dia langsung di sort berdasarkan kuncinya. Jadi gitaran. Kita masukin tuh langsung ke sort berdasarkan alfabet ini nih. Yang key-nya kan M, N, O, P, Q, R, S. Kalau misalnya kita utak-atik ya udah urutannya bakal tetap sama. Karena dia bakalan terus eh, nge-sort. Terus jadi ya karena selalu di-sort jadi kurangannya ya dia agak lebih lambat. Misalnya insert, lookup, terus eh, nge-delete-nya tuh agak lebih lambat dibanding hashmap. Terus yang terakhir ada hash table. Hash table itu implementasi map yang mirip sama hash map. Tapi dia eh, kalau hash table itu sama kayak tadi di vector, eh di vector kalau nggak salah. Iya di vector dia mirip kayak hash map. Kalau hash table itu mirip kayak hash map, tapi dia aman kalau digunain di multithreading gitu. Jadi sebenarnya sama, cuman tempatnya aja beda. Kondisinya aja beda. Kalau ini kan di kondisi code-nya itu multithreading. Oke, lanjut kita ke yang tiga. Oke, terus yang terakhir generic class. Generic class sama generic method. Nah, kalau kelas sama method generic ini dia bisa nerima tipe data apapun pada saat pembuatan objeknya. Ini cara ini kita nge ini kita nge-define ini generic method pakai ini. Terus ini generic class-nya. Ini. Jadi di samping namanya tuh dikasih ini. Oke. Terus kita namain apa yang bakal disimpan dalam situ. Kalau di sini dinamain item. Terus ya gini lah. Terus implementasinya tuh gimana? Misalnya di sini karena genre class bisa dimasukin item, bisa dimasukin parameter apa aja, parameter tipe data apa aja ya.
Di sini diibaratin sebagai kantong ajaib Doraemon. Nih, misalnya kita, oke ini kita bikin objek Doraemon. Ini buat yang method nanti, ini buat kelas dulu ya. Nah, kita oke, di sini kita masukin string. Oh ya sama kalau mau ngeisi si genre class-nya, kita masukin tipe datanya di yang kurung siku ini, yang tadi T kan. Kita isi kurung siku. Terus kita bikin kayak biasa aja, bikin kayak gini. Terus di sini karena udah dibikin string, jadi ya udah kita lanjut tetap string. Terus kalau misalnya kita mau ganti ya udah kita isi integer berarti. Enggak sih sebenarnya. Ini ini sebenarnya ada dua cara buat masukin. Satu, ini kan ini udah dibikin tadi eh methodnya buat masukin item. Jadi ya ada dua cara aja sih. Terus kalau misalnya mau ini ganti tipe data elemen, ya tinggal masukin aja integer 1345. Terus kalau misalnya buat methodnya, implementasi methodnya ya langsung aja kita masukin ini. Ya ini fleksibel banget sih. Oke mungkin itu aja. Terima kasih.